Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cutengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana Xiaoyan akhirnya berkumpul dengan para anggota tim Fearless di Xiao Mansion. Meskipun Xiaoyan merasa sedih dengan ketidakhadiran dari Cailin, Xiaoyan segera menyembunyikan perasaan tersebut. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan saat ini, menemukan keberadaan Cailin bukanlah suatu hal yang sulit. Hanya dengan memusatkan pikiran, Xiaoyan mampu merasakan benang merah yang menghubungkan garis hidup Cailin. Namun, Xiaoyan menyadari bahwa Cailin tidak berada dalam bahaya. Ia memahami bahwa Cailin juga harus menempuh jalannya sendiri untuk menjadi pribadi yang kuat. Selama hal itu tidak mengancam hidup Cailin, Xiaoyan memilih untuk tidak ikut campur dan membiarkan nasib berjalan sebagaimana mestinya. Menyembunyikan rasa kehilangan yang tumbuh di dalam hati, Xiaoyan akhirnya duduk bersama dengan rekan-rekannya. Kehadirannya membuat sorak-sorai semakin menggema, mencairkan suasana penuh kerinduan. Mereka menuangkan anggur, namun setiap tegukan sejatinya adalah ungkapan rindu yang mendalam atas kebersamaan. Dalam perjalanan panjang kehidupan yang semakin sepi dari tahun ke tahun, momen berkumpul seperti ini adalah kebahagiaan yang tak ternilai hingga air mata menetes setelah beberapa gelas tertuang. Kerinduan yang mereka rasakan adalah luka cinta harapan yang terus menyala. Anggota tim Fearless menyadari sekeras apapun mereka berlatih, kecil kemungkinan mereka bisa kembali bertarung di sisi Xiaoyan. Meskipun begitu, tidak seorang pun dari mereka yang pada saat ini menyerah. Setiap orang tetap berusaha melangkah maju meski hanya sedikit demi sedikit agar dapat menjadi lebih kuat. Xiaoyan sendiri berusaha sekuat tenaga untuk tidak membebani mereka dengan tekanan yang ia pikul. Situasi genting yang melanda Senshi disimpan oleh Xiaoyan rapat-rapat. Hanya saudara-saudara dekatnya yang tahu bahwa kini Xiaoyan menanggung tanggung jawab besar atas masa depan seluruh Senshi. Namun pada momen itu, Xiaoyan tetap menampilkan senyuman bahagia di hadapan semua orang. Pipi merahnya memancarkan hangat pesta, tangannya memegang toples anggur, meneguk dengan bebas membiarkan dirinya larut dalam keceriaan. Setiap kali ada perjamuan di Xiao Mansion, hanya setelah kehadiran Xiaoyan, suasana benar-benar terasa lengkap. Melihat semua orang masih berkumpul, masih hidup berdampingan adalah kebahagiaan terbesar bagi Xiaoyan. Suasana riang dan gelak tawa di Xiao Mansion berlangsung selama 7 hari penuh. Semua orang maboi hingga tidak sadarkan diri, termasuk Xiaoyan. Jiwanya tetap terjaga, namun tubuhnya terlelap dalam ketidakberdayaan. Ketika maboi perlahan memudar, Xiaoyan pun seketika membuka matanya. Sun Er berada di sisinya dengan lembut mengusap keringat di dahi Xiaoyan. Tatapan indah penuh rasa sayang memancar dari mata Sun Er seakan mencerminkan luka di hatinya yang melihat beban yang dipikul Xiaoyan. Xiaoyan kemudian menarik Sun Er ke dalam pelukannya dan tubuh lembut wanita itu menyatu erat dengannya, menghadirkan rasa damai yang jarang ia rasakan. Pada saat itu juga pikiran Xiaoyan pada saat ini terguncang. Sun Er telah melahirkan seorang putra dan seorang putri untuknya, yakni Xiaolin dan Xiao Yueli. Ingatannya melayang pada janji yang pernah ia ucapkan kepada leluhur klan Dewa Asli. Janji itu adalah janji untuk melahirkan keturunan bagi klan Dewa Asli. Dewa Asli telah lama mengukirkan keberadaannya ke dalam jiwa Xiaoyan. Hal itu menjadikannya bagian yang tak terpisahkan. Yang menjadi kekhawatiran terbesar Xiaoyan adalah kekuatan luar biasa dari klan Dewa Asli. Darah dan energi kehidupan mereka sangat kuat, melebihi kemampuan wanita biasa untuk menanggungnya. Karena itulah Xiaoyan tidak berani gegabah mengambil resiko meski janji itu terus menghantui benaknya. Seperti yang telah dikatakan Dewa Asli, kebangkitan klan Dewa Asli dimulai dengan Xiaoyan yang menyalakan kembali garis keturunan mereka. Namun di balik itu, Xiaoyan tetap diliputi kewaspadaan.
Xiaoyan harus memastikan terlebih dahulu apakah kehancuran dunia yang luas benar-benar memiliki kaitan dengan klan dewa asli. Dari pengetahuan yang dimiliki Xiaoyan, klan dewa asli akan lenyap begitu muncul makhluk dengan kekuatan absolut. Hancurnya dunia yang luas pun menyimpan rahasia yang jauh lebih mengejutkan dari yang terlihat di permukaan. Menghidupkan kembali klan dewa asli bisa saja menjadi bencana besar bagi Senshi. Karena itu, sebelum mengambil keputusan yang menentukan, Xiaoyan menolak membiarkan klan dewa asli mempertahankan garis keturunan. Terlalu banyak variabel yang tidak pasti sehingga langkah tergesa hanya akan berujung pada kehancuran. Untuk sementara, Xiaoyan menyingkirkan keraguan yang ada di dalam hatinya. Ia memilih memeluk Sun Er, menikmati kebahagiaan sederhana yang bisa dirasakan pada saat itu. Waktu pada akhirnya berlalu dan selama beberapa bulan, Xiaoyan tetap tinggal di kediaman Xiao Mansion. Kehadiran dirinya membuat wajah kedua istrinya tampak berseri, sementara kekuatan mereka juga meningkat pesat. Di sisi lain, Ye Beijing hanya bisa menahan rasa iri dari kejauhan. Air mata terjatuh ketika ia melihat kebahagiaan di Xiao Mansion. Dengan gigi terkatup rapat, Ye Beijing pada akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Hari-hari berikutnya, gelombang aktivitas mulai melanda alam dewa kuno, namun segera dihentikan oleh sang ratu. Senshi sedang memusatkan perhatian untuk melatih individu-individu kuat sehingga Ye Beijing tidak diperkenankan mengganggu keseimbangan yang sudah terbentuk. Meskipun begitu, Ye Beijing pada akhirnya tetap kembali ke Xiao Mansion. Kesendiriannya membuatnya tenggelam dalam renungan panjang. Dengan pipi yang mengembung karena marah, Ye Beijing duduk terdiam hingga akhirnya tubuhnya lenyap meninggalkan alam dewa kuno. Ia memilih pergi untuk mencari jalannya sendiri meskipun penuh ketidakpastian. Sang ratu hanya bisa mendesah pelan ketika mengetahui mengenai hal ini. Ia menggelengkan kelapa pasrah pada keputusan yang telah diambil oleh Ye Beijing. Sementara itu, setelah melalui kebersamaan dengan istri-istrinya, Xiaoyan duduk tegak di kamarnya. Tatapannya berkilat seperti bintang menandakan tekad yang semakin mengeras. Xiaoyan sekali lagi melakukan perjalanan menuju bintang kutub, tempat roh dari leluhur dewa asli bersemayam dengan kekuatan agung. Xiaoyan memusatkan kekuatan lalu memanggil para leluhur. Dari kegelapan, dua sosok raksasa muncul menjulang bagai dewa yang menatapnya dengan tatapan dalam. Sosok itu adalah tetua awal dan akhir dari klan dewa asli yang merupakan salah satu dari 5 penguasa yang tersisa. Dengan penuh hormat, Xiaoyan menyampaikan pertanyaan yang menyangkut di benaknya. Xiaoyan ingin mengetahui alasan dibalik hancurnya dunia yang luas dan apakah klan dewa asli memang menjadi penyebab utamanya. Tetua awal dan akhir menjawab tanpa ragu mengenai pertanyaan Xiaoyan. Menurutnya, ada banyak faktor yang memicu kehancuran, namun klan dewa asli jelas menjadi salah satu penyebab terbesar. Kekuatan mereka terlalu mendominasi, membuat mereka menjara sumber daya dari berbagai dunia hingga menimbulkan kebencian yang meluas. Jawaban itu seketika membuat keraguan di dalam diri Xiaoyan semakin dalam. Jika benar begitu, maka klan dewa asli seharusnya pernah melahirkan makhluk puncak yang mampu melindungi dunia. Jika begitu permasalahannya, lantas mengapa selama bertahun-tahun tidak ada yang muncul? Tetua awal dan akhir tampak ragu untuk menjawab pertanyaan ini. Ada sesuatu yang tidak ingin dia ungkapkan sepenuhnya. Menyadari hal ini, Xiaoyan kembali menegaskan kegelisahannya. Jika garis keturunan dewa asli muncul di Senshi, ia khawatir bencana yang akan kembali terulang akan menghantam dunia ini ke jalan kehancuran. Tetua awal dan akhir kemudian mengungkapkan kebenaran yang lebih pahit. Di luar 9 alam terdapat makhluk yang jauh lebih kuat. Seluruh dunia yang mereka kenal hanyalah kandang raksasa, sementara mereka yang hidup di dalamnya hanyalah binatang buas terkurung. Kekuatan sejati berada di tangan eksistensi yang lebih tinggi, dan keberadaan klan dewa asli hanyalah bagian kecil dari permainan yang jauh lebih besar. Tetua awal dan akhir seketika berani mengungkapkan hal-hal yang selama ini terkunci rapat di dalam hatinya.
Setelah kejatuhannya, barulah tetua awal dan akhir berani menyuarakan kenyataan bahwa generasi demi generasi raja-raja klan Dewa Asli selalu dijebak. Mereka selalu dipantau dan diperlakukan layaknya ternak dalam permainan kekuatan yang lebih tinggi. Namun meski telah berbicara, jelas pada saat ini tetua awal dan akhir hanya memahami sedikit dari inti masalah tersebut. Xiaoyan juga sempat menyinggung mengenai Zhang Misi, namun tetua awal dan akhir hanya mengenalnya sebatas nama. Ia hanya tahu sekedar kabar mengenai kelompok misterius yang berkeliaran di berbagai dunia tanpa pengetahuan lebih dalam. Menyadari keterbatasan informasi itu, Xiaoyan mulai mengajukan pertanyaan lain, kali ini mengenai syarat dan bahaya dalam mempertahankan garis keturunan Dewa Asli. Tetua awal dan akhir menjelaskan bahwa membesarkan Dewa Asli adalah sesuatu yang sangat sulit. Proses kristalisasinya amat jarang berhasil, dan sekalipun berhasil, kelahiran itu masih membutuhkan nutrisi dari bintang-bintang super. Namun meski rumit, proses tersebut tidak membahayakan tubuh sang induk. Semakin besar bakat sang induk, semakin kuat pula garis keturunan yang akan dihasilkan. Penjelasan ini seketika membuat Xiaoyan terdiam. Raut wajahnya menunjukkan kerisauan meski pertanyaannya telah selesai. Dengan hati yang masih bimbang, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan memberikan hormat kepada tetua awal dan akhir sebelum akhirnya meninggalkan bintang kutub. Di dalam hati, Xiaoyan sadar bahwa peristiwa ini bisa menjadi titik balik besar. Jika garis keturunan Dewa Asli benar-benar muncul kembali, maka kekuatan baru yang akan lahir kelak berpotensi menjadi garis keturunan terkuat di Sensi. Tetua awal dan akhir sendiri beranggapan bahwa meski peluang melahirkan putra Dewa Asli sangat kecil, jika Sensi benar-benar menghadapi krisis besar, maka cara ini mungkin layak dicoba. Bila berhasil, sisa-sisa tekad klan Dewa Asli akan mengabdikan diri, dan putra Dewa Asli kelak ditakdirkan menjadi seorang raja. Bagi Sensi, menambah satu garis keturunan papan atas tentu lebih banyak membawa keuntungan daripada kerugian. Tetua awal dan akhir pun menegaskan bahwa sekalipun klan Dewa Asli kembali, hal itu belum tentu cukup untuk mencegah kehancuran Sensi jika musuh benar-benar mengincarnya. Pikiran itu terus bergema di dalam benak Xiaoyan. Putra Dewa Asli, apakah keberadaannya akan menjadi berkah atau justru kutukan? Pertanyaan itu tidak berhenti berputar di kepala Xiaoyan hingga Xiaoyan pergi menuju ke pavilion 1000 mesin untuk melaporkan hal ini kepada sang ratu. Di tempat itu, klon Dewa Asli yang terpisah dari tubuh Xiaoyan tampak berdiri tegak. Tubuhnya yang kokoh, ototnya yang padat, serta wajah yang dipenuhi energi kuat memancarkan kesan tak terbatas. Namun tatapan sang ratu justru tenang, bahkan tampak sedikit menggeleng. Menurut sang ratu, kebangkitan garis keturunan yang telah lama punah tidaklah mudah. Istri-istri Xiaoyan sendiri tanpa keberuntungan besar tidak mungkin bisa membentuk kristal garis keturunan tersebut. Hanya sosok tertentu yang mampu melahirkan putra Dewa Asli. Sang ratu sempat menyiratkan bahwa bukan hanya Ye Beijing yang memiliki kemungkinan tersebut, ada orang lain yang juga bisa melakukan hal ini. Namun bagi Xiaoyan, semua pilihan itu tampak tetap terasa berat. Entah itu Ye Beijing ataupun sang ratu sendiri, keduanya membuat Xiaoyan merasa cemas sekaligus ragu. Dalam keheningan itu, pada akhirnya tersirat sebuah kenyataan. Untuk menghasilkan keturunan Dewa Asli dibutuhkan keberuntungan besar yang melampaui logika. Tanpa itu, mustahil proses kristalisasi akan berhasil. Ia menyadari bahwa jalan yang terbentang di hadapannya akan dipenuhi pilihan yang sulit yang dapat menentukan nasib Sensi sekaligus seluruh garis keturunan Dewa Asli. Ratu mengungkapkan semua kenyataan yang mengejutkan bahwa dirinya dan Yang Mulia tidak pernah memiliki anak. Bagi Xiaoyan, hal ini terdengar tidak masuk akal, namun keraguannya tetap tersimpan di dalam hatinya. Sesaat benaknya dipenuhi pertanyaan, apakah anak itu tidak pernah ada sejak awal atau mungkin telah meninggal di usia muda. Namun sebelum pemikirannya berkembang lebih jauh, sang ratu tampak sudah membaca isi hati Xiaoyan. Sang ratu pada akhirnya menjelaskan bahwa meskipun telah menikah dengan Yang Mulia,
Dirinya sama sekali belum pernah menjalani kehidupan suami istri. Pernyataan itu membuat Xiaoyan pada saat ini semakin terjakut. Ratu menambahkan bahwa setelah mencapai keabadian, dirinya masih belum benar-benar menikah karena hatinya tak pernah bisa melepaskan ikatan cinta yang lama. Mendengar hal ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi semakin bingung. Sikap dan pesona yang ditunjukkan oleh sang ratu selama ini begitu menggoda, namun ternyata semua itu bukan cerminan dari gairah sejati seorang wanita. Ratu hanya menegaskan bahwa meskipun dirinya tidak pernah benar-benar merasakan ketertarikan, ia tetap mampu memahami perasaan seorang wanita. Bagi Xiaoyan, hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa ada alasan besar yang tersembunyi di balik sikap sang ratu. Di dalam hati, Xiaoyan menyadari bahwa sang ratu tidak pernah benar-benar tergerak oleh gairah. Hubungannya dengan Yang Mulia pun sama sekali tidak pernah terjalin. Pasti ada sebab mendalam yang berkaitan dengan hal tersebut. Pikirannya mengarah pada rahasia langit, sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh sembarang orang. Dugaan tersebut membuat ratu hanya tersenyum samar seolah mengakui ketajaman pemikiran Xiaoyan. Sang ratu lanjut menegaskan bahwa rencana serta kebijakan Xiaoyan telah berkembang jauh sejak pertempuran pertama mereka. Suatu saat Yang Mulia Sensi pasti akan kembali. Selanjutnya, dengan kilatan cahaya keemasan di matanya, sang ratu memberi arahan kepada Xiaoyan untuk mencari Ding Yue karena mungkin di sanalah terdapat sebuah solusi. Namun sang ratu juga menekankan bahwa itu hanya satu dari sekian banyak jalan yang bisa ditempuh. Tidak banyak lagi yang diungkapkan oleh sang ratu. Ia lebih memilih memberikan petunjuk tentang perjalanan Xiaoyan berikutnya daripada menjelaskan masalahnya sendiri. Menyadari kondisi ratu yang terlihat semakin memburuk sejak pertama kali mereka bertemu di alam dewa kuno, Xiaoyan hanya bisa menangkupkan tangan dan memberikan hormat dengan penuh rasa hormat dan keprihatinan. Setelah meninggalkan pavilion 1000 mesin, Xiaoyan tampak seperti merenung. Ratu tidak ahli dalam pertempuran. Kekuatan yang dimiliki bahkan hanya berada pada tingkat ketiga keabadian dewa. Untuk seorang di era yang mulia, seharusnya ia bisa jauh lebih kuat. Mengapa perkembangannya berhenti di tahap ini? Semakin dipikirkan oleh Xiaoyan, semakin jelas kaitannya dengan rahasia surga. Menyingkap rahasia surga berarti menyentuh takdir, dan hal itu bisa menghancurkan siapapun yang berani melakukannya, bahkan seorang yang berada di posisi Xiaoyan. Meskipun itu hanya dugaan, Xiaoyan bisa melihat perubahan nyata yang dialami oleh sang ratu. Rahasia yang dibagikan kepadanya pun menjadi bukti bahwa ratu percaya akan kekuatannya yang kini telah tumbuh. Dengan keyakinan itu, Xiaoyan kemudian terbang perlahan menuju ke arah kediaman Ding Yue. Sementara itu, di dalam pavilion Qianji, sang ratu berdiri sendirian. Rambut hitam panjangnya yang sangat banyak berkibar lembut di belakang tubuhnya. Namun tiba-tiba satu helai rambut hitam berubah menjadi putih di hadapan matanya, disusul oleh helai-helai lain yang ikut memucat. Dengan jentikan jarinya, sang ratu menutupi perubahan itu, tetapi ketika tangannya kembali turun, jumlah helai putih yang tersembunyi di antara rambut hitamnya sudah tidak terhitung banyaknya. Wajah ratu tetap tanpa ekspresi, meskipun di balik kesenyapan itu tersimpan kesadaran pahit. Ia seakan bergumam di dalam hati, jika semua hukum alam telah berhasil dihitung olehnya, apakah benar-benar takdir masih bisa diubah? Sang ratu pun teringat akan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Sepanjang hidupnya, Xiaoyan selalu berusaha melindunginya, menanggung beban agar dirinya tidak ikut terjerat dalam konspirasi. Namun pada akhirnya, semua perlindangan itu tidak bisa mencegah kenyataan pahit yang menimpa mereka. Kini sang ratu bertekad untuk membalas pengorbanan tersebut. Apapun yang terjadi, kali ini ratu akan berdiri di barisan depan demi melindungi Xiaoyan. Sementara itu, di tempat yang jauh, Ding Yue berdiri di tengah lautan kapal Dewa Taixu. Semua kapal itu telah ia ubah menjadi kapal dewa kuno berwarna emas, simbol kekuatan dan teknologi yang kini ia kuasai. Wajah Ding Yue tertutup kerudung, namun sorot matanya tampak dipenuhi dengan keseriusan.
Selama beberapa waktu terakhir, Ding Yue telah mendalami teknologi Styx tingkat tinggi dari Taiksu. Kini seluruh pengetahuan itu benar-benar telah dikuasai oleh Ding Yue. Dengan pemahaman tersebut, Ding Yue tidak hanya mengubah kapal-kapal dewa Taiksu menjadi kapal dewa kuno, tetapi juga mulai membangun bahtera untuk Senshi. Di sekitarnya banyak sosok yang bergerak dengan penuh kesibukan. Mereka adalah pengikut sekaligus tangan kanan yang setia kepada Ding Yue. Tempat ini sendiri merupakan area terlarang di alam dewa kuno dengan aturan ketat yang melarang orang luar masuk kecuali mereka diizinkan oleh Ding Yue. Namun kedatangan Xiaoyan membawa pengecualian. Begitu Xiaoyan muncul, seorang pengikut Ding Yue segera maju, menangkupkan tangannya dengan hormat lalu menuntun Xiaoyan masuk. Dari kejauhan, pandangan Xiaoyan tertuju pada sosok naga raksasa yang sangat megah. Naga itu merupakan karya Ding Yue, diciptakan dengan meniru wujud Long Yi. Walaupun belum sempurna, kepala naga sudah terbentuk dan tubuhnya memanjang hingga 1000 kaki, meski ukurannya masih jauh dari naga asli yang ditiru. Pertemuan mereka pun pada akhirnya segera diwarnai dengan rasa gembira. Ding Yue merasa keberhasilannya hari ini, terutama penguasaan teknologi Styx, tidak lepas dari bimbingan Xiaoyan. Di alam dewa kuno, segala kebutuhan Ding Yue baik tenaga maupun material disediakan tanpa syarat dan ia bisa membalasnya dengan menciptakan senjata-senjata kuat serta memperkuat Senshi dengan sisa peninggalan setelah pertempuran Taiksu. Xiaoyan mengamati hasil kerja keras itu dengan penuh rasa puas. Ia melihat bagaimana dunia kecil yang diciptakan oleh Ding Yue mulai terbentuk menjadi fondasi baru bagi kekuatan Senshi. Kebanggaan dan rasa syukur pun terlintas di dalam dirinya karena upaya Ding Yue tidak sia-sia. Namun Xiaoyan tidak datang hanya untuk melihat perkembangan tersebut. Ada tujuan penting yang pada saat ini membawa Xiaoyan. Sang ratu sebelumnya telah menyampaikan maksud agar Xiaoyan menemui Ding Yue dan Xiaoyan memahami apa yang diinginkan. Xiaoyan kemudian menceritakan tentang sebuah teknik misterius di dalam kehampaan agung. Ini adalah teknik pembuahan yang tersimpan di kapal dewa Taiksu. Ding Yue mendengar hal itu dengan seksama sebelum akhirnya menuntun Xiaoyan menuju sebuah tempat yang lebih dalam. Di sana terbentang pemandangan ganjil, yakni hamparan luas yang dipenuhi dengan kantung darah, masing-masing berisi sosok tubuh yang terbentuk namun tanpa jiwa. Ding Yue menjelaskan bahwa metode kelam ini memang mampu membuahi kehidupan, tetapi hanya menghasilkan jasad kosong tanpa roh yang dapat menggerakkannya. Xiaoyan pun terdiam menatap kantung-kantung darah itu dengan penuh pertimbangan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah metode ini dapat berhasil bila diterapkan untuk membuahi putra dewa asli. Ratu sendiri telah memperingatkan bahwa kemungkinan keberhasilan sangat tipis. Namun Xiaoyan tahu bahwa percobaan ini mungkin menjadi satu-satunya jalan. Tak lama kemudian klon dewa asli muncul dan Xiaoyan segera mengeluarkan sebuah kristal emas yang melayang di tangannya. Ding Yue menatapnya dengan sedikit ragu sebelum akhirnya mengangguk dan menyatakan kesediaannya untuk mencoba. Xiaoyan lalu menjelaskan maksud dari usahanya. Klan dewa asli dahulu adalah bangsa yang sangat kuat meskipun dunia mereka kini hampir hancur. Ding Yue pun memahami alasan mengapa Xiaoyan ingin melakukan hal ini. Ia menyadari bahwa Xiaoyan tidak akan menempuh jalan berliku tanpa tujuan yang tidak jelas. Semua usaha itu dilakukan demi masa depan Senshi dan dengan keyakinan itu Ding Yue pun bersiap membantu. Xiaoyan hanya sebentar berada bersama dengan Ding Yue sebelum akhirnya Xiaoyan kembali ke kediaman Xiao Mansion. Beberapa bulan berikutnya, Xiaoyan jarang meninggalkan kediaman Xiao Mansion. Setiap malamnya dipenuhi dengan pesta pora yang tidak ada henti-hentinya. Di balik keramaian itu, kekuatan para istri Xiaoyan meningkat dengan pesat. Bagi Xiaoyan yang jauh lebih kuat, momen bersama mereka sekaligus menjadi bentuk kultivasi ganda yang memberi dampak luar biasa. Zeni menembus 3 tingkat berturut-turut hingga mencapai tingkat dogat bintang 7. Xiaoqi yang sebelumnya tertahan di Doshan bintang 5 juga mengalami lonjakan besar.
Setelah sekian lama hanya mengalami kemajuan kecil, kebersamaan panjang bersama Xiaoyan membuatnya menembus dogat bintang 8. Namun peningkatan terbesar datang dari Sun Er. Dengan bakat alaminya yang luar biasa ditambah dukungan dari dunia bawah serta perubahan aturan sensi, kecepatan kultivasinya benar-benar melesat jauh. Sebelumnya Sun Er hanya berada di dogat bintang 5, tetapi bersama Xiaoyan ia menembus hingga dogat bintang 9. Bahkan di bawah bimbingan Xiaoyan dan bantuan ramuan obat, Sun Er berhasil mencapai tingkat keabadian kaisar. King Mu'er juga memperoleh pencapaian besar dengan menembus dogat bintang 7, sementara King Lin yang kekuatan garis keturunannya hampir mencapai batas menembus dogat bintang 5. Semua pencapaian ini tidak mungkin mereka raih tanpa dukungan Xiaoyan. Tanpa dirinya, batas alam mereka hanya bisa dilampaui melalui keberuntungan besar dan perjuangan di ambang hidup dan mati. Xiaoyan dengan sengaja melindungi mereka dari resiko itu sehingga perkembangan mereka wajar jika terlihat lebih lambat dibanding dirinya. Sejak awal perjalanan, Xiaoyan selalu dipaksa untuk bertahan hidup. Setiap terobosan yang ia capai lahir dari tekanan dan bahaya yang mengancam jiwa. Justru itulah yang membuatnya mampu terus-menerus melampaui batas. Sementara bagi orang-orang di sekitarnya, tanpa pengalaman menghadapi hidup dan mokat, laju perkembangan mereka tidak akan mungkin secepat Xiaoyan. Kini hanya 5 istri yang menemani Xiaoyan sejak kepergian Cailin. Namun seperti yang pernah diprediksikan sang ratu, tak satu pun dari mereka mampu melahirkan keturunan darah dewa asli. Permaisuri benar-benar tidak akan pernah berbohong kepada Xiaoyan. Tanpa keberuntungan besar, mustahil bagi dunia yang luas ini untuk kembali melahirkan dewa asli yang sudah punah. Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk kembali mengunjungi Pavilion Seribu Mesin atau Pavilion Qianji. Xiaoyan bertujuan untuk mencari jawaban. Dalam kunjungan itu, sang ratu tetap seperti biasa melukis dengan kuas di tangannya. Setiap sapuannya terasa penuh kendali dan kekuatan. Kekhawatiran terbesar Xiaoyan adalah kemungkinan jika suatu saat ia benar-benar memiliki anak dari garis dewa asli bersama dengan Ye Beijing. Xiaoyan takut kelahiran itu justru akan membawa bencana besar bagi Sensi. Namun pada akhirnya jawaban sang ratu segera menegaskan kecemasan tersebut. Putra dari garis dewa asli adalah keturunan yang dibawa oleh Xiaoyan. Meski garis itu pernah menjadi milik dunia yang luas, banyak pihak dengan niat tersembunyi akan berusaha menghancurkannya. Jika garis tersebut benar-benar dilahirkan kembali, maka yang menanti hanyalah malapetaka. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun seketika terdiam. Sorot matanya dipenuhi pertimbangan yang dalam, namun Xiaoyan tidak segera beranjak pergi.